3 ide konten video monetize untuk mengembangkan bisnis Anda. Kali ini kita akan bicarakan tentang topik ini. Kenapa? Karena saya percaya ketika Anda hari ini diminta untuk membuat konten itu biasanya ada, wah harus bikin konten apa nih? Nah, itu juga terjadi kepada saya. Oleh karena itu saya mau share kepada Anda bagaimana cara saya untuk bisa kemudian ada ide-ide kreatif untuk membuat konten-konten tersebut. Dan goalnya adalah kalau Anda menerapkan 3 ide konten ini secara konsisten, ini yang akan Anda capai. Ya, pertama adalah view dan watch time Anda pasti akan bertambah. Lalu kemudian follower dan subscriber juga Anda pasti akan bertambah. Klik ke website ataupun ke bisnis Anda juga akan bertambah. Dan terakhir yang paling penting adalah ada peningkatan omset maupun profit Anda. Ya. Jadi inilah kenapa saya ingin share kepada Anda supaya Anda bisa mendapatkan itu semua. Nah, kalau Anda memang sedang mencari topik seperti itu, Anda tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya terlebih dahulu, singkat aja. Nama saya Christo Utero, saya adalah seorang video monetizer. Saya membantu pebisnis untuk bisa meningkatkan omset mereka, profit mereka, terutama lewat konten video. Dan hari ini, Anda bisa cek seperti apa bentuk saya untuk bisa kolaborasi dengan para pebisnis ini ada di deskripsi. Anda langsung cek aja di situ. Dan kalau Anda mau tahu lebih detail, Anda bisa komen dan kita nanti bisa komunikasi di jalur pribadi, ya. Karena kebanyakan orang-orang seperti itu komunikasinya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang konten, seperti yang tadi saya udah bicarakan di awal, banyak di antara kita yang pasti juga bingung mau bicara tentang apa konten berikutnya. Padahal sebetulnya konten ini adalah salah satu bentuk latihan Anda untuk ketika Anda ketemu dengan prospek, ketika Anda ketemu dengan calon pembeli Anda. Jadi ini kayak Anda punya bahan obrolan apa. Dan kalau seumpama Anda sering ngobrol, Anda sering bercerita, saya percaya Anda itu pasti punya banyak ide. Nah, tinggal pertanyaannya adalah Anda mau nggak berbagi itu semua kepada penonton Anda, kepada subscriber Anda? Atau sebetulnya penonton dan subscriber Anda ini adalah seorang calon customer yang tertunda. Dan itu adalah tabungan Anda. Nah, oleh karena itu, kenapa kok kemudian saya sering bikin video? Karena saya ini pingin mengedukasi Anda. Siapa tahu Anda suatu hari nanti itu cocok dengan apa yang saya kerjakan. Atau Anda posisikan diri Anda di posisi saya. Anda ingin mengedukasi audiens Anda supaya suatu hari mereka tiba-tiba sadar, tahu bahwa mereka butuh produk Anda. Nah, itu semua lewat konten edukasi, konten video. Nah, saya udah kasih bocorannya nih yang pertama nih. Jadi tipe konten yang paling sering orang buat, orang tonton, orang lihat, dan paling banyak, apa istilahnya ya, interaksinya, itu yang pertama adalah model edukasi. Saya geser sedikit tangannya. Nah, biar kelihatan ya. Di dalam model edukasi ini, prinsipnya adalah Anda menceritakan sebuah masalah, lalu kemudian Anda bagikan solusinya di situ. Solusinya apa? Tentu saja adalah bisnis Anda atau produk Anda. Salah satu, jangan semuanya Anda campur aduk terus kemudian Anda bagikan dalam satu video. Orang malas nontonnya, ya. Kesannya terlalu hard sell. Nah, oleh karena itu, kita bicara tentang masalah, satu masalah, kita bicara tentang solusi, satu solusi. Satu masalah, satu solusi, itu yang Anda bahas dalam sebuah video edukasi. Nah, caranya gimana untuk Anda membuat video edukasi? Simple aja sebetulnya. Contoh misalnya kayak begini. Pak, gimana sih caranya untuk promosi di hari-hari seperti new normal sekarang ini? Nah, saya cerita kepada mereka, kenapa kok ini penting untuk bicara tentang promosi? Karena di luaran sana ada banyak orang yang belum tahu bisnis Anda. Mereka sama sekali nggak ada bayangan Anda tuh jualannya apa. Lalu kemudian Anda mulai menceritakan produk-produk Anda seperti apa. Contoh misalnya, yang saya lakukan adalah saya memberikan edukasi dan coaching kepada pebisnis. Salah satunya Anda bisa cek, ini ada ebook video monetize. Di situ saya ceritakan seperti apa sih sebetulnya gambaran untuk Anda bisa monetize lewat video. Karena itu yang saya coach kepada Anda lebih dalam lagi nanti. Nah, cuma supaya Anda tahu gambaran apa yang saya lakukan, Anda tonton terlebih dahulu di dalam ebook ini. Nah, orang-orang kemudian jadi punya gambaran. Mereka jadi tahu, oh ternyata setelah saya tahu tentang video monetize, saya bisa mulai dapat duit lewat video tanpa harus nunggu AdSense, tanpa harus jago ngomong, tanpa harus punya kamera mahal, tanpa harus cantik maupun ganteng dan lain sebagainya. Nggak perlu itu, cukup menerapkan formulanya aja. That's it. Nah, jadi sekarang Anda mengedukasi orang-orang. Contoh lain adalah, satu lagi ya, kenapa kok penting kita pakai hand sanitizer?
Oh, karena hari ini ada sebuah virus yang kita harus atasi bersama, kita harus tangani bersama. Dengan cara apa? Menjaga kebersihan. Nah, itu edukasi. Solusinya adalah hand sanitizer. Kebetulan itu produk Anda. Jadi Anda perbanyak cerita tentang masalahnya. Dan hari ini ketika kita bicara tentang bisnis, problem terbesar orang-orang adalah bagaimana cara mendatangkan pembeli ke bisnis mereka. Nah, salah satu cara terbaik yang saya temukan dari para guru, para mentor di luar negeri sana, di mana saya belajar sampai ratusan juta, itu adalah Anda sering berbagi edukasi. Karena di posisi edukasi, artinya Anda adalah seorang mentor, Anda adalah seorang coach, seorang expert. Orang hanya suka ke orang-orang yang mengerti apa yang mereka butuhkan. Orang suka pergi ke dokter karena mereka dianggap expert. Nah, that's why kenapa edukasi itu menduduki posisi yang pertama. Lalu kita bicara di posisi yang kedua. Ide konten berikutnya adalah tentang entertain. Saya percaya Anda ngerti lah pasti arti dasar dari kata entertain. Hiburan. Semua konten yang berbau tentang hiburan, ya. Tetapi jangan sampai kemudian timeline Anda, sosial media Anda isinya semua hiburan. Kalau Anda adalah seorang artis, seniman, penghibur, berarti memang cocoknya seperti itu. Tetapi kalau Anda punya bisnis tertentu, bidang tertentu, produk tertentu, jasa tertentu, Anda kombinasikan ketiganya nanti. Nah, entertain ini ada apa aja sih? Behind the scene. Ada liburan, kegiatan sehari-hari, hobi, kuis, humor, dan lain sebagainya. Semua yang berbau tentang menghibur. Nah, kenapa kok behind the scene ini termasuk konten monetize, Pak? Dan kok bisa itu kemudian jadi duit? Nah, contoh misalnya, saya ingat banget ketika Oreo Supreme masuk dan meledak di Indonesia. Saya kaget. Oreo 3 keping itu bisa dihargai ratusan ribu rupiah. Lalu kemudian karena iseng saya cari reviewnya di YouTube. Saya ketemu salah satu channel Gadget In namanya, biasanya mereview tentang handphone, ternyata dia lagi mereview tentang snack Oreo Supreme. Dan saya lihat bagaimana cara dia berpikir tentang kenapa kok beli Oreo Supreme itu worth it. Dia ceritakan pengalaman dia dan kemudian dia menceritakan langsung isi dari konten kenapa dia membuat dan membeli Oreo Supreme tersebut. Ternyata karena kalau misalnya dia membahas sesuatu yang lagi trending, viewernya banyak. View-nya banyak, iklannya juga lebih banyak ditonton. Nah, AdSense-nya dia dapat. Siapa tahu ternyata syukur-syukur dia dikontrak sama Oreo untuk jadi brand ambassador. Nah, itu ada nilai monetize-nya lagi. Jadi monetize itu bukan cuma sekedar menunggu dari AdSense. Tapi kalau Anda bisa jadi brand ambassador, Anda bisa kolaborasi dengan orang-orang, bisa bikin produk bersama, joint venture, bisa diundang jadi affiliate dan lain sebagainya, itu Anda udah bisa monetize. Jadi nggak cuma sekedar mukbang, bukan cuma sekedar nyoba menu makanan baru, bukan cuma sekedar pergi ke restoran mahal, tapi ada ide monetize-nya di dalam situ. Nah, yang menarik adalah dalam behind the scene dia menceritakan proses, dia membeli seperti apa, paket dikirim, dia nunggu berapa hari. Orang seru nungguin itu, dia ceritakan itu, ya. Lalu ketika barang datang dibuka sama dia, ternyata Oreo-nya udah remuk. Kasihan banget ya. Tapi inti dari cerita tersebut adalah orang-orang kemudian jadi penasaran. Orang-orang jadi bertanya-tanya, barang ini apa sih? Nah, kalau ternyata yang Anda lagi ceritakan adalah produk Anda, orang akan semakin, oh ini toh barangnya. Nah, oleh karena itu, Anda bisa mulai lakukan entertain ini dengan cara yang lebih menarik, ya. Lalu yang ketiga adalah, ini yang terakhir, the last but not least, empowering. Nah, empowering ini adalah salah satu bagian yang paling penting menurut saya. Jadi ini bukan terakhir dan kemudian karena anak bungsu, bukan. Tapi ini salah satu yang terpenting menurut saya. Isinya adalah motivasi, pengalaman hidup, pencapaian prestasi Anda, maupun strategi bisnis Anda. Nah, kenapa kok kemudian empowering ini penting? Contoh misalnya begini. Saya punya beberapa teman baik, motivator-motivator top, sebut saja ada beberapa nama seperti Pak Tommy Syawira, Pak Haryanto Kandani. Saya kenal betul dengan beliau dan saya bertanya, Pak, dasarnya apa sih kenapa motivasi itu dibutuhkan oleh setiap orang? Dan kenapa kok banyak orang merasa bahwa motivator itu pekerjaan yang sebetulnya tidak dibutuhkan? Nah, saya bingung. Padahal manusia itu ibarat pohon. Dia bilang bahwa motivasi itu ibarat air. Kalau manusia tidak dikasih air, tapi dia bisa dapat air dari tempat yang lain secara
otonomi, ya kan? Dia cari sendiri nih, cara untuk dirinya sendiri, dia cari sendiri, bagus. Tapi kadang-kadang manusia tidak berhasil mendapatkan air yang cukup untuk membuat dirinya kembali hijau. Refresh. Nah, oleh karena itu dibutuhkan orang yang khusus pekerjaannya adalah mengairi, memberi motivasi. Nah, jadi hari ini banyak orang yang merasa bahwa saya nggak cukup termotivasi, saya nggak cukup bersemangat, saya nggak cukup ini, saya nggak cukup itu. Oleh karena itu, kalau Anda bisa memberikan konten motivasi, itu empoweringnya nilainya tinggi banget. Dan kalau seumpama Anda bisa kemudian berbagi pengalaman hidup Anda, mereka akan suka banget. Mereka akan sangat percaya dengan Anda. Dan ingat, percaya itu adalah salah satu aspek yang paling penting untuk Anda membuat orang-orang membeli sebuah produk, terutama produk dari Anda. Kenapa? Karena people buying you, not the product or the brand. Saya terjemahkan. Orang-orang itu membeli sesuatu karena mereka beli dari Anda. Membeli Anda. Bukan membeli produknya, bukan membeli brandnya. Tidak. Nah, kalau seumpama ada yang tanya, iya Pak, masa seperti itu sih? Saya kalau beli Indomie, yang beli Indomie aja. Nah, kenapa kok kemudian ada orang-orang yang percaya terhadap Indomie? Karena dulu ada legenda komedian Indonesia, itu iklan Indominya meledak. Dan kemudian sampai anak turunan dan cucu kita hari ini nanti akan ingat Indomie nomor 1. Itu contohnya. Kenapa? Karena dulu sudah ada orang yang kemudian memposisikan diri dia untuk saya percaya nih sama Indomie. Kamu percaya sama saya nggak? That's it. Nah, kalau Anda berhasil membuat customer Anda, viewer Anda percaya kepada Anda, monetize. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya untuk Anda adalah, Anda paling suka tipe konten yang seperti apa? Atau Anda paling sering bikin konten seperti apa? Anda coba tulis di komen supaya saya tahu Anda paling sering bikin konten yang seperti apa. Oke? Jadi itu aja yang saya bisa sharingkan kepada Anda hari ini. Kalau Anda suka, Anda bisa kasih like. Kalau Anda tonton video ini sampai selesai, Anda bisa tulis di komen apa pendapat Anda atau tanggapan Anda. Dan kalau seumpama Anda tahu di luar sana ada banyak orang butuhkan ide konten seperti ini, Anda bisa share kepada mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Chris Lutero.